pengertian. TIK merupakan teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. TIK membawa perubahan drastis tidak hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Kita telah bergerak menuju sebuah negara di mana masyarakat membutuhkan informasi yang semakin global. Era globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu yang mengakibatkan munculnya industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, yang semula pertukaran barang dilakukan secara fisik menjadi pertukaran melalui media teknologi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkuat daya saing sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Dampak positifnya adalah 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang kedua, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembelian mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketiga, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dan yang terakhir, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Selain dampak positif yang didapat, ada juga dampak negatifnya, yaitu 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Kasus kedua, generasi muda zaman sekarang makin sedikit membaca koran. Di zaman dulu, setiap pagi, orang menanti kedatangan pengantar yang membawa koran ke rumah atau membeli koran yang ditawarkan di perempatan jalan. Beberapa koran sudah beralih ke koran digital, dan selain tetap menjual koran dalam media cetak, mereka membuka situs internet, menyediakan layanan berita berbayar, dan juga ada yang secara gratis. Menurut kalian, bagaimana masa depan koran dan profesi pengantar koran tersebut? Nah, untuk jawaban kasus kedua dari kelompok kami yaitu, menurut sumber yang ada di internet, statistik pembaca koran cetak terus menurun akibat dari perubahan teknologi di abad ini. Mungkin karena semakin maju teknologi, alat elektronik seperti handphone sangat digunakan sebagai alat alternatif untuk melakukan kegiatan. Salah satunya membaca koran melalui handphone. Tapi sekarang juga sudah banyak koran yang sudah dapat dibaca di internet. Selain itu, minat membaca orang Indonesia sangat kecil persentasenya. Jadi, menurut kelompok kami, koran cetak akan tergantikan oleh koran digital di masa depan, agar bisa membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk lebih rajin membaca, karena akan lebih mudah untuk membacanya tanpa mengeluarkan biaya. Untuk keuntungan dari koran digital yang disediakan secara gratis, mungkin dari banyaknya pembaca yang masuk melalui website tersebut. Semakin banyak yang mengunjungi websitenya, mungkin akan semakin banyak keuntungan yang didapat. Demikian juga kalau kita lihat dari aspek ekonomi. Dengan tergantikannya koran digital, maka sangat berpengaruh sekali kepada mata pencaharian masyarakat Indonesia sebagai jasa pengantar koran. Menurut kelompok kami, jasa pengantar koran juga akan tergantikan dengan mata pencaharian yang baru, yang bergerak di bidang IT. Lalu juga kalau kita sadari, sekarang sudah jarang sekali ditemukannya pengantar koran di daerah maju karena majunya teknologi. Mungkin jasa pengantar koran nantinya akan mencari pekerjaan sebagai pembuat dari koran digital, atau mereka akan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Bisa saja sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Di masa depan, kita sepertinya tetap bisa membeli koran cetak, tetapi mungkin hanya di kios-kios tertentu seperti toko buku Gramedia. Jadi ayo mulai sekarang rajin membaca karena sudah banyak website gratis yang menyediakan banyak informasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih.